Angin puting beliung rusak sejumlah rumah warga di Kuningan. Di Subang, polisi tembak pembobol ATM saat akan melarikan diri. Tujuh bersaudara warga Karawang berangkat haji secara bersama pasca di PHK. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Angin puting beliung merusak sejumlah rumah warga di Kuningan. 4 rumah rusak berat, 1 di antaranya ambruk. Sejumlah video warga yang memperlihatkan kerusakan pasca puting beliung ini tersebar di media sosial. Satu video memperlihatkan angin memutar kencang di area pesawahan hingga mengangkat sejumlah atap-atap rumah warga. Angin yang terjadi Senin sore 26 Mei 2025 tersebut kemudian masuk ke sekitar pemukiman rumah warga. Lebih dari 10 rumah warga hilang atap gentingnya karena tersapu angin. 4 rumah diantaranya rusak cukup berat dengan kerusakan atap yang cukup luas. 1 bangunan rumah warga ambruk karena diterpa angin yang cukup kencang. Aziz, pemilik rumah yang ambruk, menyebut angin datang dengan sangat singkat. Hujan deras yang semula tenang tiba-tiba bergerumuh dan disertai angin kencang. 1 ruang bangunan ambruk total ke bagian belakang. Beruntung, Aziz bersama 3 anaknya dan seorang istri yang berada di dalam tidak tertimpa reruntuhan. Mereka panik dan langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kalau awalnya itu suara gemuruh, baru terdengar kayak asbes, segala rumah berterbangan, bahkan yang di depan ada warung bubur bayi itu kena juga ke depan, kelempar ke jalan. Sampai rumah saya ini juga roboh, bahkan nggak di sini aja Pak, banyak ada warga di RT 8 yang tanamannya kayak pohon tangkil, pohon duren, pohon itu terbang semua. Rumah Bapak Tasdik juga RT 9 kena juga terbang. Ini bahkan tetangga juga kena terbang nih. Supendi, Sekretaris Desa Sindang Barang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan menyebut kondisi angin puting beliung ini terjadi saat hujan deras dengan durasi sekitar 15 hingga 20 menit. Dirinya yang masih berada di desa kaget karena angin begitu kencang. Supendi melihat sejumlah baliho dan atap-atap rumah di sekitar desa yang berterbangan. Usai hujan dan angin mereda, ia langsung menuju sejumlah rumah warga yang terdampak. Kejadiannya kemarin sekitar jam 2 lebih, kita melihat dari lantai 2 gedung balai desa. Pertama saya kaget ada tiba-tiba pintu jendela di ruang staf itu kayak mau terbang. Terus saya betulin tapi ya nggak bisa dibetulin. Baligo itu pada terbang kayak muter gitu. Terus saya lihat ke ruangan yang sebelahnya lagi Pak, di belakang meja Pak Haji Andri, jendela itu kayak mau terbang gitu. Sejak terjadi pada Senin sore kemarin, sejumlah warga yang terdampak masih merapikan kerusakannya. Mereka bergegas karena khawatir hujan akan kembali turun hari ini. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.
Kepolisian Resor Kota Besar Bandung amankan 2 orang terduga pelaku pengerusakan gawang kiper di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat pesta perayaan kemenangan Persib. Dua tersangka berinisial MDB dan MRW terduga pelaku pengerusakan jaring gawang kiper di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan rumput lapangan pada saat pesta kemenangan Persib berhasil diamankan oleh polisi. Kedua tersangka ditangkap jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada Senin sore di kawasan Riung, Bandung. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono membenarkan telah menangkap kedua oknum bobotoh yang diduga telah melakukan perusakan sarana GBLA. Setelah laporan kami terima, kami langsung melaksanakan penyelidikan dan langsung bisa mengamankan 2 orang yang jelas terekam di video tersebut, yaitu satu atas nama MDB, ini yang melakukan pemotongan gawang, tali gawang. Sedangkan MRW itu yang melakukan pengambilan rumput ataupun tanah di lapangan bola tersebut. Kedua orang tersebut diamankan, satu di daerah Rancasari, satu di wilayah Pacet, Gebela. Setelah itu, sementara ini masih kita lakukan pendalaman. Kedua tersangka dijerat pasal 406 dan 170 dengan perusakan fasilitas umum, sementara pelaku lain kini masih diburu petugas. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Manajemen Persib Bandung menyayangkan ulah oknum supporter yang merusak fasilitas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pasca laga akhir Persib. Saat ini manajemen sedang dilakukan perhitungan kerugian akibat pengerusakan oleh oknum supporter. Manajemen Persib Bandung menyayangkan ulah oknum supporter yang merusak fasilitas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pasca laga akhir Persib. Saat ini manajemen sedang dilakukan perhitungan kerugian akibat pengerusakan oleh oknum supporter. Beberapa fasilitas stadion di GBLA mengalami kerusakan, diantaranya jaring gawang hilang dan tiang gawang mengalami patah diduga diduduki para supporter yang masuk ke dalam lapangan usai laga berakhir. Kemudian rumput lapangan juga terkendala imbasnya. Oknum supporter diketahui dengan sengaja mencongkel rumput lapangan untuk dibawanya pulang. Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat, Adi Pratama mengatakan saat ini manajemen sedang dilakukan perhitungan kerugian akibat pengerusakan oleh oknum supporter. Tentunya kami sangat menyayangkan atas kejadian pengerusakan Stadion GBLA oleh para oknum memang tidak bertanggung jawab. Atas kejadian tersebut, beberapa fasilitas yang ada di Stadion GBLA telah rusak. Dari mulai lapangan atau rumput di Stadion GBLA pun banyak yang rusak. Ada beberapa oknum yang sengaja mengambil rumput tersebut untuk dibawa pulang. Lalu jaring yang ada di kedua gawang yang memang ada di Sungai Bela pun hilang juga, yang mungkin mereka mengguntingnya dan sebagainya. Lalu kondisi tiang gawang juga mengalami bengkok. Lalu ada beberapa kursi, kemudian bench yang di pinggir lapangan pun mengalami kerusakan juga. Manajemen menghimbau supporter Persib Bandung untuk menjaga Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Saat ini, manajemen terus berupaya membenahi dan mempercantik GBLA agar bisa menjadi tempat yang nyaman dan membanggakan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pencuri pinjam motor ojol untuk mencuri motor. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar.
Satreskrim Polres Subang menangkap 5 komplotan pembobol mesin ATM dengan modus mengangkutnya ke dalam mobil. Dalam penangkapan itu, 2 dari 5 pelaku ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur dan melawan. Berbekal informasi dan rekaman CCTV di gerai ATM di TKP, polisi langsung menggerebek komplotan spesialis pembobol mesin ATM di tempat persembunyiannya di Cigugur, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang pada Minggu dini hari tanggal 25 Mei 2025 lalu. 2 jam sebelumnya, komplotan penjahat ini beraksi membobol mesin ATM milik Bank BJB di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Mereka merobohkan dan mengangkut mesin ATM ke dalam mobil. Kemudian membuka paksa mesin menggunakan las di sebuah rumah kontrakan di Cigugur, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Dari aksinya itu, pelaku mendapati uang tunai 202 juta rupiah yang langsung dibagi rata untuk 5 orang. Namun belum sempat kabur untuk menikmati uang itu, polisi sudah berhasil menangkap mereka. Bahkan 2 dari 5 pelaku terpaksa ditembak di kakinya karena berusaha kabur dan melawan. Dari pemeriksaan polisi, kawanan ini juga sebelumnya pernah membobol mesin ATM dengan modus yang sama di wilayah Jakarta, Tegal, Cirebon, Subang, dan Bekasi. Kelima pelaku yakni AS 46 tahun, AK 41 tahun, MIY 36 tahun, SR 47 tahun, dan SIY 35 tahun. Dari para pelaku, polisi mengamankan mesin las, tabung gas, mesin ATM, kendaraan roda 4, dan uang tunai 202 juta rupiah sebagai barang bukti. Modus operandi yaitu pelaku melakukan pencurian mesin ATM tersebut dengan cara dilas dan dirobohkan. Kemudian mesin ATM dibawa oleh pelaku menggunakan sarana kendaraan R4 Xenia warna hitam. Kemudian pelaku mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Handri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Tiga pelaku sindikat pencuri sepeda motor ditangkap Satreskrim Polsek Beji Depok. Uniknya, saat beraksi, pelaku meminjam motor ojol tetangganya yang sedang beristirahat. Seperti inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku melancarkan aksinya. 2 pelaku tampak berboncengan menggunakan motor. Kapolsek Beji, Kompol Josman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. 1 diantaranya merupakan residivis. Uniknya, saat beraksi, pelaku meminjam motor ojol tetangganya yang sedang beristirahat. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci kontak yang telah dimodifikasi secara khusus. Kunci tersebut dirancang untuk mempermudah pelaku menyalakan motor hasil curian tanpa harus membobol sistem pengaman bawaan kendaraan. Milik seorang kasus-kasus curanmor ada peningkatan sehingga kami melaksanakan operasi khusus penertiban maupun penegakan hukum di bidang pencurian dengan pemberatan maupun perampasan terhadap kendaraan roda 2 khususnya di wilayah Polsek Beji, Polres Metro Depok. Kegiatan ini kami laksanakan selama kurun waktu 2 minggu dan berhasil mengamankan beberapa pelaku dan juga menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor yang ada di sini, kemudian 1 unit mobil Toyota Avanza yang sudah kami kembalikan kepada pemiliknya. Selain mencuri sepeda motor, pelaku juga terlibat pencurian HP milik warga. Akibatnya, kedua pelaku curanmor ini terjerat pasal 353 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Di Kabupaten Kuningan ditemukan hewan kurban yang belum cukup umur dijual. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 7 bersaudara warga Karawang bisa berangkat menunaikan ibadah haji secara bersama-sama. Mereka mendaftarkan haji pada tahun 2012 setelah di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Kementerian Agama Kabupaten Karawang Selasa malam kemarin memberangkatkan 7 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 54 JKS. Uniknya, ketujuh jemaah haji yang diberangkatkan merupakan satu keluarga. Mereka bersaudara atau kakak beradik. Mereka mendaftarkan haji pada tahun 2012 lalu secara bersama. Saat mendaftarkan haji sebenarnya 8 bersaudara, namun 1 saudara meninggal. Hingga hanya 7 orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Ketujuh jemaah haji ini mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji usai di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Perjuangan saya itu waktu jadi karyawan tahun 91, PHK di 2015. Dari tahun 2012 itu saya punya sawah, terus saya padinya saya giling jadi beras, dikreditin ke rekan-rekan karyawan. Bayarnya tiap bulan saya kumpulin. Alhamdulillah saya dapat target untuk daftar haji tahun 2013 sama istri gitu. Dan saudara-saudara lain juga sama gitu. Oh, berarti yang lain sama profesinya atau? Ya sama karyawan. Dulu sih daftarnya 8 orang. Waktu saudara 1 meninggal. Jadi istrinya yang sekarang yang berangkat. Yang berangkat. Ya. Terus untuk sisanya Pak, sisanya dicicil atau gimana? Saya sisanya alhamdulillah saya cicil biar nggak berat gitu. Butuh waktu 13 tahun menunggu berangkat haji dan perjuangannya tidak sia-sia karena bisa berangkat bersama. Kita berangkatkan mulai malam ini yaitu masuk ke kloter 54. Yang dilepas di sini ada 7 orang, tapi di asrama sudah ada 2 orang. Semuanya 9. Ya, yang 2 orang ini yang kemarin tertunda karena sakit. Sekarang sudah sehat, udah duluan di sana. Dan sekarang 7 ini 7 atau 9 dengan ini dari Karawang gabung dengan Bandung Barat ya. Bandung Barat di kloter 54 ini. Oke. Infonya ada yang unik. Hari ini yang berangkat 1 keluarga infonya Pak ya? 1 keluarga ini ya. Seharusnya ketujuh bersaudara ini berangkat tahun 2026. Namun bisa berangkat di tahun ini karena masuk jemaah haji cadangan setelah beberapa jemaah haji gagal berangkat karena sejumlah alasan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Kuningan menemukan sejumlah hewan kurban yang belum cukup umur di Pasar Kambing Kuningan. Hewan ini ditandai sempurnanya gigi permanen bagian depan. Sejumlah petugas perikanan dan peternak Kabupaten Kuningan terus melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah pasar hewan Senin pagi 26 Mei 2025. Mereka memeriksa kondisi tubuh dan kesehatan mata, kuku, dan juga suhu tubuh kambing. Petugas juga memeriksa umur hewan kurban melalui kondisi gigi. Setelah dilakukan periksaan, petugas menemukan sejumlah hewan kurban yang belum cukup usia atau masih di bawah 1 tahun. Berdasarkan syariat Islam dan peraturan Kementerian Pertanian nomor 14 tahun 2014, bahwa ada 5 syarat hewan kurban. Kelimanya antara lain sehat, tidak cacat, tidak kurus, cukup umur, dan jantan. Petugas menyebut pihaknya lebih fokus terhadap pemeriksaan usia karena harus diperiksa secara langsung. Pada kenyataannya, meskipun sudah bertubuh besar, banyak juga kambing yang masih belum cukup umur.
Ini ditandai dengan keluarnya gigi permanen di bagian depan. Berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan Permentan nomor 114 tahun 2014 tentang persyaratan hewan kurban itu ada 5. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah tidak cacat, kemudian yang ketiga tidak kurus, yang keempatnya itu adalah cukup umur, dan yang kelimanya adalah jantan. Nah, tadi yang kita periksa dengan teman-teman ini, 5 persyaratan tadi semuanya kita periksa. Yang paling kita fokuskan adalah pada pemeriksaan umurnya. Karena banyak kita temukan domba-domba yang secara fisik kelihatannya besar, gagah ya, tanduknya bagus, tapi setelah kita periksa umurnya, yaitu dengan melihat gigi, ya, itu masih banyak yang belum cukup umur. Petugas juga akan terus meningkatkan pemeriksaan ke pasar kambing lainnya dan juga langsung ke peternak-peternak. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nina Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.